Para siswa yang budiman dimanapun berada, meskipun tempat kita jauh berbeda, tetapi hati kita tetap bersama. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas firqah-firqah atau aliran dalam ilmu kalam. Kita akan memahami tentang hal itu meski tidak sejauh mata memandang, tidak seluas lautan yang seakan tak bertepi. Tapi mudah-mudahan ini dapat berarti bagi kita dalam kehidupan yang singkat ini. Masalah ilmu kalam artinya ilmu tentang pembicaraan dengan sifatnya yang logis, sifatnya yang masuk akal. Ilmu kalam itu menurut para ahli sejarah muncul setelah terjadi peristiwa tahkim pada perang Siffin, yaitu perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, tepatnya tahun 37 Hijriah. Setelah terjadi perang Siffin, maka lahirlah beberapa kelompok orang dengan pandangan yang berbeda. Ada mereka yang menyerah terhadap takdir, ada juga yang berusaha keras mengubah hidupnya, ada orang yang setia terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ada juga orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas tentang beberapa firqah dalam ilmu kalam. Kita bahas ulang kembali dari awal. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, ada iman. Iman itu dipelajari dalam ilmu tauhid. Dan dari ilmu tauhid itu melahirkan kelompok-kelompok atau yang disebut dengan firqah. Kedua, Islam. Islam dipelajari dalam ilmu fikih. Lahirlah mazhab. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketiga, ada ihsan. Ihsan itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Maka lahirlah apa yang disebut dengan thariqah. Ada Satoriyah, ada Saziliyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, dan lain-lain. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas dari jalur iman. Ilmu tauhid melahirkan firqah atau aliran-aliran dalam ilmu kalam. Firqah pertama adalah Khawarij. Khawarij diambil dari derivasi kharaja yang artinya keluar. Jadi setiap yang keluar itu adalah Khawarij. Orang keluar dari rumah, Khawarij. Para siswa keluar dari kelas, Khawarij. Beberapa kelompok orang keluar dari jamaah, Khawarij. Beberapa ekor kawanan binatang keluar dari kawanannya, keluar dari barisannya disebut Khawarij. Tapi bukan sembarang itu yang dimaksud di sini. Khawarij itu bisa diartikan atau didefinisikan secara etimologi. Secara etimologi bisa berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Sekali lagi, Khawarij secara etimologi, secara bahasa bisa berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Kalau definisi Khawarij menurut terminologi adalah suatu kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karena ketidaksepahaman mereka
dengan keputusan Ali bin Abi Thalib pada peristiwa tahkim, tepatnya pada perang Siffin, yaitu tahun 37 Hijriah. Tadinya mereka itu adalah pengikut Ali bin Abi Thalib melawan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan sudah hampir kalah, maka akhirnya terjadilah peristiwa tahkim. Nah, mereka yang tidak sepaham, tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib, keluarlah dari barisan Ali bin Abi Thalib. Disebutlah mereka dengan kelompok Khawarij. Begitu. Adapun ciri-ciri Khawarij, mereka itu adalah memiliki sifat-sifat Arab. Di antaranya kesederhanaan, ketegasan. Mereka itu sangat tegas. Kejelasan, keberanian, kesukaan berperang, dan kesetiaan. Mereka sangat pemberani. Salah ya mereka bilang salah. Kalau benar mereka bilang benar. Kalau hitam ya mereka bilang hitam. Kalau putih tidak enggan untuk bilang putih. Kalau mereka mau ya bilang mau. Kalau mereka tidak mau ya jelas-jelas mereka tolak. Seperti halnya keputusan yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib pada peristiwa tahkim. Mereka tidak setuju atas keputusan Ali. Dengan terang-terangan mereka menolak keputusan Ali dan keluarlah dari barisan Ali bin Abi Thalib. Itu adalah sifat dan diantara karakter Khawarij. Kedua, sifat-sifat umum yang dimiliki oleh Khawarij itu adalah sangat keras, berlebihan dalam beribadah, sangat keras bertindak, pemikirannya tegas, tapi berlebihan dalam beribadah. Itu dah diantara sifat-sifat umum dari kelompok Khawarij. Dan sifat yang paling menonjol yang dimiliki oleh Khawarij itu adalah mereka memiliki sifat keberanian yang luar biasa. Apapun yang mereka anggap benar, entah itu apa tantangannya, sekalipun mereka harus berkorban nyawa, sekalipun mereka harus berperang, sekalipun mereka harus hancur, mereka berani untuk membela apa yang mereka anggap benar. Itu diantara sifat yang sangat menonjol yang dimiliki oleh kelompok Khawarij. Jadi prinsip mereka itu tidak mau kalah. Sekali mereka bilang benar, siapapun yang berani menentang kebenaran mereka pasti perang. Sekali mereka bilang bahwa ini hak yang harus dilakukan, siapapun yang menentang, siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka, maka tidak segan-segan mereka perangi. Nah, dari itu, maka dari sifat keberanian yang kadang tidak terkontrol, maka cenderunglah sikap mereka itu radikal. Bahkan di antara sifat yang dimiliki oleh Khawarij, siapapun orang yang berbeda pendapat dengan mereka berarti dia telah melakukan dosa besar. Dan siapapun yang telah melakukan dosa besar, mereka adalah kafir. Lalu siapakah yang telah kafir, maka wajib dibunuh. Itulah sifat dan karakter yang dimiliki Khawarij dengan tindakannya yang begitu radikal. Lantas Khawarij pun terbagi-bagi. Pertama ada yang disebut dengan al-muhakkimah, yaitu orang-orang yang hilir mudik ke pasar dengan pedang terhunus, lalu mengumpulkan orang banyak dan mengumandangkan semboyan la hukma illa lillah. Sekali lagi, pertama ada kelompok Khawarij yang disebut al-muhakkimah, yaitu orang-orang yang hilir mudik
pergi ke pasar dengan pedang terhunus. Lalu mereka mengumpulkan orang banyak dan selalu mengumandangkan la hukma illa lillah. Kemudian mereka meletakkan pedangnya ke kanan dan ke kiri guna menebas orang-orang yang menentang mereka. Ini sudah menjadi kebiasaan kelompok Khawarij al-Muhakkimah. Kedua, ada juga Khawarij al-Azriqah dan Umariyah. Adalah pengikut Abdullah bin al-Azraq. Beliau itu adalah Syekh al-Kausari. Dan para pengikut Umar bin Qatadah merupakan kelompok yang terbilang paling minim keburukannya. Karena mereka tidak beranggapan tentang bolehnya menumpahkan darah kaum muslimin. Selanjutnya, bagian dari kelompok Khawarij ada yang menjadi pengikut Sabih al-Khariji yang memberontak terhadap Al-Hallaj bin Yusuf. Ada juga An-Najdiyah atau An-Najadat, yaitu para pengikut Najdah al-Haruri. Mereka mengkafirkan ulama salaf dan ulama khalaf. Para siswa yang budiman, perlu kita ketahui ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan ulama salaf itu adalah ulama yang hidup di rentan waktu 1 sampai 200 tahun Hijriah. Itu disebut ulama salaf. Kalau ulama khalaf, yaitu ulama yang hidup dari mulai 201 sampai sekarang, itu ulama khalaf. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulama salaf itu adalah 1 sampai 300 Hijriah. Dan 301 sampai sekarang itu adalah ulama khalaf. Berarti kalau 1 sampai 200 Hijriah adalah ulama salaf, jelas-jelas ulama mujtahid mutlak. Yang 4 itu adalah mereka para ulama salaf. Ulama salaf itu bukan, kadang ada orang yang salah mengartikan ulama salaf itu yang apa? Yang jubahnya panjang gitu. Ulama salaf bukan. Ulama salaf itu adalah ulama terdahulu. Terdahulu itu terdahulu yang dalam kurun waktu 1 sampai 200 tahun Hijriah. Begitu. Ini kelompok Najdiyah atau An-Najadat itu mengkafirkan ulama salaf dan ulama khalaf. Sementara kalau seluruh ulama salaf dan ulama khalaf dikafirkan, lantas mana ulama yang benar? Karena ulama kan terbagi 2, salaf dan khalaf. Lantas yang tidak kafir yang mana? Yang tidak kafir itu adalah mereka atau para ulama yang sependapat dengan mereka. Najdah. Selanjutnya ada juga Al-Abadiyah, yaitu para pengikut Abad bin Amr yang keluar dari Kufah lalu membunuh banyak orang, menawan kaum wanita dan membunuh anak-anak. Ini adalah pelanggaran. Dalam Islam, ketika terjadi peperangan sekalipun, anak-anak itu tidak boleh dibunuh. Sementara mereka kelompok Al-Abadiyah berani menawan para perempuan dan membunuh para anak-anak. Ini luar biasa. Makanya cenderung radikal. Terakhir ada dari bagian kelompok Khawarij itu adalah As-Safriyah, yaitu para pengikut Muhallab bin Abin Safrah. Saya Al-Qusairi memberi koreksi dengan nama yang benar, yaitu Ziyad bin Al-Asfar namanya. Lanjut kita setelah mengetahui definisi, lantas pembagian Khawarij, bagian daripada kelompok Khawarij, kita harus mengetahui apa saja yang menjadi doktrin pokok pada Khawarij. Yang pertama, dalam masalah khilafah, mereka meyakini bahwa khalifah atau imam dalam masalah imamah harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Itu pertama. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Siapapun berhak menjadi khalifah asalkan memenuhi syarat. Jadi sebetulnya ini ada kebebasan. Yang menjadi imam, yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin, menurut Khawarij boleh dari bangsa manapun, dari kalangan apapun, asal memenuhi syarat.
Selanjutnya khalifah itu sifatnya permanen. Jadi tidak boleh diganti, tidak boleh tergantikan selama yang bersangkutan masih bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi mereka itu harus dijatuhkan hukuman bunuh kalau melakukan kezaliman. Ini dalam doktrin Khawarij. Selanjutnya nomor 4, masih dalam masalah khilafah. Khalifah sebelum Ali yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya yaitu Utsman bin Affan telah menyeleweng. Jadi Utsman bin Affan itu dianggap menyeleweng di setelah tahun ke-7. Kelima, Khalifah Ali adalah sah tetapi setelah terjadi tahkim. Ia dianggap telah menyeleweng. Selanjutnya Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Ash'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Nah, ini dalam pandangan Khawarij, Muawiyah, Amr bin As serta Abu Musa al-Ash'ari dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Luar biasa itu kan. Ini adalah para sahabat Rasulullah. Sementara kan dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah dibonceng di atas kudanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada saat itu Rasul berkata, siapa yang pada hari ini bertemu kulit denganku dalam keadaan iman, maka Allah akan haramkan api neraka membakar kulitnya. Berarti Muawiyah bin Abi Sufyan itu benar-benar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setiap muslimin harus berhijrah dan bergabung dengan mereka. Bila tidak bergabung, maka wajib diperangi. Karena hidup dalam negara musuh, sedangkan golongan mereka sendiri dianggap berada dalam negara Islam. Jadi yang mereka anggap sebagai orang-orang yang berada dalam negara Islam itu adalah kelompok Khawarij saja. Maka seluruh umat muslim harus bergabung dengan mereka, dan yang tidak bergabung harus diperangi, bahkan dibunuh, karena mereka dianggap sebagai musuh. Itulah adalah beberapa doktrin yang dimiliki oleh Khawarij secara singkat. Lanjut. Yang kedua ada kelompok Murji'ah. Kata Murji'ah ini diambil dari kata arja'a, yurji'u, berarti menunggu atau ya kembali, mengembalikan. Sedangkan secara terminologis adalah menangguhkan segala hukum terhadap atau kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi kelompok Khawarij mereka berani mengkafirkan orang yang tidak sependapat, orang yang tidak bergabung dengan mereka berarti telah kafir. Tapi kalau Murji'ah mereka tidak berani mengkafirkan seseorang, mereka tangguhkan itu nanti di peradilan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Rabbaniyah. Kedua bedanya, kalau tadi Khawarij orang yang melakukan dosa besar mereka itu sudah tidak muslim lagi. Sementara bagi Murji'ah mereka itu memberikan harapan kepada para pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Khawarij. Murji'ah. Selanjutnya kelompok Murji'ah ini mereka memandang perbuatan maksiat tidak akan merusak keimanan, sebagaimana halnya ketaatan tidak ada pada pengaruhnya terhadap kekufuran. Terakhir, mengambil tempat di belakang. Dalam pengertian mereka menganggap kurang pentingnya amal perbuatan, yang paling penting adalah hati. Jadi maksud mereka, amal perbuatan itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah hati. Jadi hati yang terpenting. Tapi kalau menurut kita, jika hatinya baik, maka amal perbuatannya pasti baik. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Para siswa yang budiman, selanjutnya kita bahas sedikit tentang awal kemunculan Murji'ah. Awal kemunculannya adalah ketika perdamaian yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan jalan tahkim menimbulkan perbedaan paham.
kelompok yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, maka keluarlah mereka disebut dengan Khawarij. Mereka mengecam tindakan Ali dan Muawiyah tidak berdasarkan pada Al-Quran. Mereka menganggap Ali dan Muawiyah telah berbuat dosa besar, dikafirkan karena dianggap telah melakukan penistaan. Bagi mereka perbuatan dosa besar bisa menghilangkan iman di hati. Sebagaimana reaksi terhadap pandangan Khawarij ini, muncullah aliran Murji'ah. Jadi aliran Murji'ah ini muncul karena menandingi atau sebuah reaksi daripada paham Khawarij. Kalau tadi Khawarij mengkafirkan orang, maka Murji'ah tidak berani mengkafirkan orang. Nah, itulah tandingan dari paham Khawarij. Sama-sama mereka itu muncul setelah terjadi perang sivil. Itulah intinya. Selanjutnya ada Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini adalah Jabaro itu berarti memaksa. Jabaro memaksa. Maksudnya begini. Setelah mereka atau dunia Islam itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sikap kesewenang-wenangan, dengan sikap yang otoriter, maka banyak orang yang tertindas. Mereka itu sulit untuk mengeluarkan pendapat. Mereka itu sulit untuk menerima hak. Maka ada di antara mereka itu yang fatalis. Mereka pasrah terhadap nasib yang mereka alami. Mereka pasrah terhadap takdir yang mereka alami. Karena memang sudah suratan dari Allah. Mereka tidak mau melawan. Mereka tidak mau menegakkan untuk mengajukan permasalahannya kepada sang pemimpin, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah kelompok Jabariyah namanya. Mereka berserah pada takdir Allah. Payung hukumnya adalah di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Itu adalah kelompok fatalis. Ada juga setelah itu adalah kelompok yang menentang terhadap kesewenang-wenangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka beranggapan bahwa kalau kita tidak mau mengubah nasib kita, maka Allah tidak akan mengubahnya. Mereka mengambil dalil Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib, menurut mereka ini nasib. Padahal dalam tafsir itu, kalau lihatlah Jalalain, lihat di tafsir Ibnu Katsir, lihat di Sawi, bukan nasib tapi nikmat. Ini pandangan mereka. Pandangan mereka itu, kalau kita tidak mau mengubah nasib diri kita sendiri, maka itu tidak akan berubah karena Allah tidak akan mengubahnya. Misalnya, kalau kita tidak mau kerja keras, maka tidak mungkin kita jadi orang kaya. Kalau tidak mau giat belajar, maka tidak mungkin jadi orang pintar, jadi orang cerdas. Kalau tidak mau mencari, tidak mungkin mendapatkan. Itulah pendapat mereka. Tapi toh nyatanya, kadang orang yang sudah berusaha keras dari pagi sampai sore, siang dan malam, kaki dia buat kepala, kepala dia buat kaki, tapi toh nyatanya gak hasil-hasil. Memang ada yang seperti itu. Orang yang sakit sudah lama, berobat ke dokter manapun sudah, rumah sakit manapun dia datangi, uang keluarkan sudah jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran, toh akhirnya gak sembuh-sembuh, bahkan mati. Ada yang seperti itu. Berarti tidak selamanya apa yang kita kerjakan menghasilkan sesuai apa yang kita cita-citakan. Tidak semuanya, karena memang takdir Allah. Nah, ini adalah kelompok kedua. Kelompok pertama fatalis, mereka itu tidak mau berjuang membela hak mereka. Kelompok kedua, mereka itu meyakini bahwa hanya dengan usahalah kita akan berhasil. Maka lahirlah kelompok ketiga, ya, penengah antara fatalis yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Maaf, ini Qadariyah. Qadariyah, bukan Qadiriyah. Para siswa, salah penyebutan bisa jadi salah arti. Kalau Qadariyah ini dalam firqah, tapi kalau Qadiriyah ini dalam tariqah, tatanan tasawuf, tatanan ihsan. Yang saya nyebut. Kalau dalam firqah yaitu Qadariyah. Kalau dalam tasawuf itu adalah Qadiriyah. Kalau dalam tariqah, itu bedanya. Nah, maka lahirlah kelompok penengah antara
Jabariyah yang selalu menyerah terhadap takdir, dan Qadariyah yang selalu keras untuk mengubah dirinya, maka lahirlah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu punya keyakinan bahwa usaha kita lakukan semampu kita, keringat kita keluarkan, kita berusaha keras, bersimbah peluh, bermandi keringat untuk menghasilkan apapun yang kita cita-citakan, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Usaha bagian kita, usaha adalah kewajiban kita, hasil adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penengah. Jabariyah bukan, Qadariyah juga bukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang at-tawassut, pertengahan, seimbang antara Qadariyah dan Jabariyah. Karena memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu ummati ala 37 firqatan." Umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk neraka. Yang 73 kelompok itu, yang 73 firqah itu semuanya akan masuk neraka, kata Rasulullah, illa wahidan, kecuali satu. Satu itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah. Para siswa yang budiman, setelah itu lahir pula kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini adalah dipimpin oleh seseorang yang bernama Wasil bin Atha. Muridnya dari seorang ulama sufi bernama Hasan al-Basri. Wasil bin Atha keluar dari majelis Hasan al-Basri ketika gurunya yaitu Hasan al-Basri menceritakan tentang iman dan kufur, tentang dosa besar. Kurang lebihnya begini. Ketika Hasan al-Basri memberikan ceramah, memberikan pelajaran bahwa orang yang melakukan dosa besar, mereka itu tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih punya harapan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, Wasil bin Atha itu tidak sesuai, tidak sependapat, tidak sepaham dengan gurunya. Karena menurut Wasil bin Atha, orang muslim yang melakukan dosa besar itu, dia itu sudah bukan muslim lagi, walaupun dia sudah bukan kafir. Sekali lagi, kata Wasil bin Atha, seorang muslim pelaku dosa besar, dia sudah tidak dianggap muslim lagi, walaupun bukan kafir. Dan nanti di akhirat dia itu tidak akan masuk surga, walaupun tidak akan masuk neraka, tapi ditempatkan antara surga dan neraka dengan doktrin yang terkenal dan populer, yaitu manzilah baina manzilataini. Manzilah baina manzilataini. Satu tempat antara dua tempat, yaitu antara surga dan neraka. Nah, karena ketidaksepahaman Wasil bin Atha dengan paham gurunya Al-Hasan al-Basri, maka keluarlah Wasil bin Atha dari majlis Hasan al-Basri, membawa pengikutlah, i'tizal namanya, jadilah kelompok itu disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah, ini secara singkatnya. Tapi ada yang unik. Wasil bin Atha itu adalah seorang ulama yang cerdas luar biasa. Beliau itu pandai, cerdas, menutupi kekurangannya. Kekurangan beliau itu adalah tidak bisa fasih mengucapkan huruf ro, r. Gitu. Kalau di Sunda itu gak bisa. Tapi hebatnya Wasil bin Atha, pernah suatu saat diundang, dan selama beliau berdakwah, berpidato, berceramah, tidak satupun huruf ro yang ia sebut. Misalnya ginilah, kalau beliau ingin menyebut Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillah. Ar-Rahman-Ar-Rahim kan ada ro-nya, agak dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, biasanya ini. Kalau dalam pidato beliau itu Alhamdulillah al-Malikil Haqqil Mubin misalnya. Atau kalau dalam bahasa Sunda, dia itu gak bilang keresek, tapi kantong plastik. Gak bilang kolor, tapi celana pendek. Gak bilang apa? Tigorolong, tapi tigulutuk. Gak bilang tidagor, tapi tijeduk. Nah, seperti itulah. Jadi pandai menghindari huruf R. Itulah hebatnya Wasil bin Atha. Nah, ini adalah adalah pemimpin utama Mu'tazilah, bernama Wasil bin
atau yang keluar dari majelis gurunya Hasan Al-Basri, Mu'tazilah. Para siswa yang budiman, itulah diantara nama-nama aliran atau disebut dengan firqah dalam ilmu kalam. Kita simpulkan, pertama ada Khawarij, kedua ada Murji'ah sebagai reaksi dari paham Khawarij, ketiga ada Jabbariyah, keempat ada Qadariyah, kelima ada Mu'tazilah, dan terakhir ada kelompok Syiah. Syiah ini adalah para pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Ada Syiah Rafidhah, Syiah Isna Asyariyah, dan Syiah yang lain. Karena dalam Syiah itu banyak sekali sektenya. Secara garis besar sekarang di dunia Islam itu ada dua. Satu Islam Syi'i, Islam Sunni yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua ada Islam Syi'i yaitu Islam Syiah. Yang salah satu kebiasaan orang Syiah itu membolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Jadi bisa saja kita kerja jadi TKI di luar negeri 2 tahun kontrak, nikah 2 tahun, habis 2 tahun ya udah. Kita punya uang untuk 1 minggu, ya nikah untuk 1 minggu. Setelah 1 minggu ya udah. Dalam Syiah itu dibolehkan nikah kontrak, tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dibolehkan nikah kontrak. Tidak dibolehkan nikah kontrak. Ada juga yang dibolehkan dalam Syiah itu nikah muhallil. Kalau orang yang sudah talak ba'in, talak 3 itu kan harus diselang dulu menikah. Perempuannya harus menikah dulu dengan yang lain. Nah, makanya dalam Syiah boleh kita membayar seseorang untuk menikahi mantan istri kita supaya bisa kita nikahi lagi. Itu dalam Syiah. Tapi kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hal yang dilarang, tidak boleh. Para siswa yang budiman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Walaupun tidak lama, sedikit mudah-mudahan bisa berarti. Qalilu ma waqafa khairum mimma katsura wa aluha. Sedikit tapi berarti itu lebih baik daripada banyak tapi melelahkan hati. Sekian, terima kasih.